Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Rahma Syarif dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Sebagai dosen, saya memiliki tugas utama yaitu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen untuk bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini adalah pengajaran. Saat ini saya diberikan amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah di Prodi D3 Keperawatan yang terdiri dari keperawatan maternitas, metodologi keperawatan, dokumentasi keperawatan, dan juga konsep dasar keperawatan. Saat ini saya akan menyampaikan salah satu deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas. Keperawatan maternitas merupakan cabang keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan ibu selama masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, dan juga bayi baru lahir. Mata kuliah ini berada di semester 3 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar obstetri ginekologi, konsep dasar keperawatan maternitas, asuhan keperawatan ibu hamil, persalinan, bayi baru lahir, dan ibu nifas fisiologis, keluarga berencana dalam kesehatan reproduksi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua adalah mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Dan yang terakhir adalah mampu memberikan askep kepada individu keluarga dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan maternitas, kemudian menjelaskan tren dan isu keperawatan maternitas, menguasai konsep asuhan keperawatan ibu hamil, menguasai konsep keperawatan intranatal, menguasai konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir, menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum, dan juga menguasai konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan blended learning, yaitu kuliah tatap muka di kelas dan kuliah virtual melalui Zoom ataupun Google Meet. Penggunaan Learning Management System ataupun LMS di Poltekkes Kemenkes Makassar menggunakan aplikasi Siakat, Edlink, dan juga CBT untuk memfasilitasi diskusi, penugasan, dan juga ujian mahasiswa. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali penyampaian materi dan 1 kali UTS, 1 kali UAS. Jumlah pertemuan praktikum sebanyak 15 kali, di mana 14 kali pertemuan itu dilakukan di laboratorium, 1 kali ujian menggunakan metode OSCE. Supaya perkuliahan berjalan secara maksimal, maka saya menerapkan prinsip pembelajaran Delivery, Interaction, and Assessment. Saat memberikan materi, saya berusaha menyajikan secara menarik menggunakan PowerPoint ataupun Canva dan menginsert Mentimeter ataupun Quizzes sebagai media evaluasi. Sedangkan untuk praktikum, saya menggunakan metode demonstrasi, simulasi, studi kasus, dan juga role play. Selanjutnya, saya memberikan pertanyaan ataupun tanggapan pada saat proses pembelajaran berlangsung sebagai bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, bisa menggunakan Siakat ataupun menggunakan Edlink. Untuk asesmen pada mata kuliah keperawatan maternitas ini terdiri dari penugasan sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, UAS sebanyak 30%, soft skill sebanyak 10%, dan juga sikap sebanyak 10%.
Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di pertemuan kedua mengenai tren dan isu di area keperawatan maternitas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Oke, jadi hari ini kita ketemu kembali ya setelah kemarin pertemuan pertama di mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah maternitas. Nah, hari ini kita ketemu di pokok bahasan yang kedua, yaitu terkait dengan tren dan isu keperawatan maternitas. Nah, sebelum kita mulai kelas, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan bahas pokok bahasan yang kedua ya, terkait tren dan isu di area keperawatan maternitas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini ada 3. Jadi targetnya kita di pertemuan hari ini adalah: pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tren dan isu di area keperawatan maternitas. Kemudian tujuan yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan model konsep tren dan isu area keperawatan maternitas. Dan yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan contoh tren dan isu di area keperawatan maternitas. Ya, jadi diharapkan setelah pertemuan tatap muka hari ini 3 tujuan ini tercapai. Kalian tahu terkait dengan pengertiannya, kalian tahu terkait dengan model konsepnya, dan yang terakhir kalian tahu yang mana sebenarnya itu tren dan yang mana yang masuk ke isu di area keperawatan maternitas. Betul. Nah, sebelum kita masuk materi, kira-kira kalau adik-adik sekalian melihat gambar seperti ini, apa yang pertama kali terlintas di kepalanya? Oke, silahkan. Telehealth. Apa? Telehealth atau penggunaan teknologi untuk penyediaan pemeriksaan. Oke, telehealth ya, penggunaan teknologi untuk pemeriksaan. Betul. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kira-kira kalau kalian melihat gambar seperti ini, apa yang pertama kali terlintas di pikirannya? Oke, silahkan. Peningkatan kematian ibu. Peningkatan kematian ibu. Ya, betul ya. Betul yang dikatakan oleh teman-temannya bahwa yang pertama itu kaitannya dengan telehealth atau penggunaan teknologi di area keperawatan atau di area kesehatan. Yang kedua itu adalah isu. Masuknya adalah angka kematian ibu yang relatif cukup tinggi. Ya, itu masuk ke dalam isu, dan yang di atas itu masuk ke dalam tren. Nah, inilah secara tidak langsung yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan tren dan isu di area keperawatan maternitas, ada yang pernah mendengar atau ada yang pernah membaca terkait dengan tren dan isu? Ada? Oke, silakan Anda. Contohnya itu Bu, melahirkan di dalam air atau water break. Oke, selanjutnya. Kalau tren itu Ibu biasanya itu kemajuan. Oke, kemajuan, betul. Ada yang lain? Oke, silahkan. Hal-hal yang sedang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Oke, yang sedang banyak dibicarakan oleh orang-orang, betul. Ada yang lain? Oke, silahkan. Populer, Bu. Populer, yang sedang populer di kalangan saat ini ya. Semuanya jawabannya betul ya, bahwa kalau kita lihat teori, ternyata tren itu dapat diartikan sebagai arah perubahan atau perkembangan dominan yang terjadi secara bertahap dalam kurun waktu tertentu berdasarkan bukti nyata di lapangan. Sedangkan isu itu adalah masalah aktual maupun potensial yang sedang dibahas dalam praktik keperawatan dan dapat mempengaruhi kualitas layanan. Jadi sebenarnya secara garis besar ya, kalau kita mau simpulkan, tren itu adalah sesuatu yang sedang populer atau sedang diperbincangkan dan sifatnya itu adalah nyata atau fakta. Ya, ada buktinya bahwa itu betul-betul terjadi. Sebaliknya, kalau misalnya isu itu bisa saja sifatnya fakta, bisa saja sifatnya potensial.
atau belum terjadi, ya, dan memang lagi dibicarakan juga saat ini dan biasanya mempengaruhi pelayanan kesehatan. Ya, jadi itu perbedaan antara tren dengan isu. Betul. Selanjutnya kita masuk ke model konsep tren dan isu. Sudah masuk ke target yang kedua ya. Target yang pertama tadi apa? Pengertian. Kita sudah ya membahas terkait dengan pengertian. Kemudian yang kedua apa tadi targetnya? Model konsep. Oke, model konsep ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi model konsep itu sebenarnya tren dan isu tidak langsung ada, tetapi ada faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya itu bisa saja dari globalisasi, teknologi, kebijakan, dan lain sebagainya. Nah, adanya pengaruh inilah yang memunculkan tren dan juga isu. Semakin banyak pengaruhnya globalisasi, teknologi, kebijakan, dan lain sebagainya, maka tren dan isu itu akan semakin berkembang. Ya, seperti itu. Kita lihat contohnya secara garis besar. Di tren sendiri, contohnya itu misalnya penggunaan tadi Vira sudah jelaskan ya bahwa misalnya penggunaan teknologi di area kesehatan. Salah satu contohnya adalah telehealth, itu boleh. Kemudian ada juga women center care, di mana dia fokus ke biopsikospiritual di area maternitas yang memang fokus ke ibunya, berfokus ke perempuannya. Terus ada evidence based practice, yaitu asuhan keperawatan berdasarkan bukti. Dan yang terakhir itu adalah penguatan peran bidan atau perawat maternitas. Jadi ini masih menjadi perbincangan hangat antara areanya keperawatan maternitas dengan areanya kebidanan. Terus yang kedua adalah isu yang menjadi contoh misalnya secara garis besar itu adalah tingginya angka kematian ibu, tingginya angka kematian bayi. Kemudian ini paling sering didapatkan misalnya di area-area yang pelosok atau terpencil. Terus yang kedua itu ketimpangan akses pelayanan kesehatan di wilayah urban atau perkotaan dengan di wilayah pedesaan atau wilayah pinggiran. Itu masih isunya sekarang itu masih agak susah katanya akses kesehatan ke wilayah pinggiran, pelosok. Kemudian kurangnya tenaga kesehatan terlatih dalam pelayanan maternal yang berkualitas. Jadi ini masuk ke dalam isu, ya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, saya mau tanya apa bedanya antara evidence based practice ini ya, yang merupakan contoh dari tren. Apa bedanya evidence based practice dengan evidence based nursing, EBP dengan EBN? Apa perbedaannya? Saya Bu. Oke, silakan Haslan. Kalau menurutku mengenai evidence based practice atau EBP, yaitu berdasarkan asuhan keperawatan yang berdasarkan bukti dan bisa juga berfokus pada kolaborasi dengan berkolaborasi dengan hanya farmasi ataupun gizi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya evidence based nursing, dia itu hanya satu, dia berfokus pada keperawatan tok saja. Oke, betul sekali ya. Kayaknya Haslan ini sudah menguasai materi, ya, sudah tahu betul apa bedanya antara evidence based practice sama evidence based nursing. Betul yang dikatakan oleh Haslan bahwa perbedaan antara evidence based nursing dengan evidence based practice itu, kalau EBP yang pakai P, yang pakai practice itu dia hasil penelitian yang sudah diterapkan di lapangan. Tapi kalau dia masih pakai N, evidence based nursing, dia hasil penelitian yang belum diaplikasikan. Masih sebatas hasil penelitian, misalnya di akhir perkuliahannya nanti, di akhir ininya ada namanya tugas akhir. Hasil dari tugas akhirnya itu namanya EBN. Tapi kalau misalnya hasil penelitiannya itu pada saat turun kerja diaplikasikan di tempat kerja, maka dia bukan lagi sifatnya EBN, tapi sifatnya adalah EBP, evidence based practice, karena sudah dipraktekkan di lapangan, ya. Oke.
Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke target yang ketiga. Apa target yang ketiga tadi? Oke, sudah kita bahas terkait dengan pengertian, kemudian model konsep, terakhir itu adalah contoh penerapan dari. Oke, dalam hal ini saya akan mengambil contoh penerapan tadi yang kita bahas, EBP. Ya, apalagi EBP tadi? Evidence based practice. Dia dilaksanakan di mana? Di lapangan. Oke, sudah dilaksanakan di lapangan ya. Contoh yang pertama adalah pengaplikasikan delay umbilical cord clamping. Jadi ini delay umbilical cord clamping dia sebenarnya awalnya hasil penelitian juga. Kemudian ternyata banyak yang mengadopsi di rumah sakit. Salah satunya misalnya di area Jawa, di Lampung itu sudah mengaplikasikan betul terkait dengan delay umbilical cord clamping ini. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan delay umbilical cord clamping? Ada yang tahu? Jadi, delay umbilical cord clamping itu adik-adik sekalian atau biasa juga disingkat dengan istilah DCC. Ya, dia merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pada manajemen aktif skala 3 dengan melakukan penundaan, penjepitan dan pemotongan tali pusat selama 1 sampai dengan 3 menit. Ya, jadi kalau misalnya bayinya sudah keluar, jangan langsung dijepit tali pusarnya. Dikasih dulu jeda 1 sampai dengan 3 menit, baru kemudian dijepit dan dipotong. Nah, itu yang dimaksud dengan delay umbilical cord clamping. Oke? Nah, apa manfaatnya? Kenapa kita mesti kasih delay? Kasih waktu, kasih jeda 1 sampai 3 menit. Apa memang manfaatnya? Ya, ternyata ada banyak sebenarnya manfaatnya. 2 diantaranya yang sangat dirasakan yaitu menurunkan kebutuhan transfusi darah dan juga mencegah terjadinya anemia defisiensi besi. Ini sudah hasilnya ini sudah dipublikasikan ya, bahwa memang seperti itu. Ketika kita melakukan penundaan, penjepitan dan pemotongan tali pusar, dia akan memberikan manfaat berupa menurunkan kebutuhan untuk transfusi darah dan mencegah terjadinya anemia defisiensi zat besi. Kenapa? Kenapa bisa dia menurunkan kejadian anemia defisiensi zat besi dan kenapa dia dapat menurunkan kebutuhan untuk transfusi darah? Ternyata ketika kita memberikan waktu atau memberikan jeda 1 sampai 3 menit ketika bayinya lahir, maka darah yang masih ada di dalam tubuhnya ini bayi bisa masuk ke dalam, darah yang masih ada di plasenta bisa masuk ke dalam tubuhnya bayi. Jadi tidak ada darah yang tertinggal di plasenta. Kita biarkan dulu semua darahnya itu mengalir ke tubuhnya bayi, baru kemudian kita cut, jepit, kemudian kita potong. Makanya itu dia dapat menurunkan anemia defisiensi zat besi dan juga menurunkan transfusi. Karena misalnya kata penelitian sekitar 20 ml itu masih ada tertinggal kalau kita langsung memotong. Tapi kalau kita tunggu 1 sampai 3 menit, ada darah ekstra yang bisa didapatkan bayinya. Itulah yang dapat membantu mencegah terjadinya anemia. Ya, jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, prosedurnya, jadi setelah bayi baru lahir, jangan langsung dulu dikasih delay. Dilihat dulu kondisinya bayinya. Siapa tahu kondisinya bayinya ini dalam kondisi yang tidak normal, itu tidak bisa. Tidak bisa langsung kita tetap terapkan ini, tapi harusnya ini diterapkan di keadaan normal. Ya, dalam keadaan normal. Jadi kalau misalnya bayinya baru lahir, kemudian kondisinya normal, entah itu pernafasannya, nadinya, tidak ada sianosis dan lain sebagainya, tidak ada tanda-tanda kegawat daruratan, maka bisa diterapkan delay. Dihentikan, dikasih jeda 1 sampai dengan 3 menit, baru kemudian setelah itu kita jepit, kita potong.
Jadi ini dia dapat meningkat, ini hasil penelitian saya ya. Ternyata setelah kita menggunakan media ini, dia dapat meningkatkan pengetahuannya mahasiswa tentang bahaya seks bebas. Nah, ini jadi alat yang saya gunakan itu adalah ada virtual box, kemudian handphone, proyektor, dan layar. Begini settingan lingkungannya. Ya, ini bentuknya. Jadi sebenarnya saya bekerja sama dengan orang IT untuk menggarap ini. Jadi konsepnya dari saya, kemudian orang teknologi informasi itu menggarap aplikasinya. Ya, jadi ini dia bisa menggunakan VR, bisa juga menggunakan watch. Kalau yang watch itu kayak analog, jadi kayak main game. Itu juga bisa digunakan kalau kita bosan misalnya memakai virtual box, itu bisa juga menggunakan analog. Ini contohnya, jadi ini settingannya memang saya bilang settingan dalam kelas saja. Jadi ini yang tertempel di pinggir-pinggir dinding itu adalah poster. Poster apa? Poster yang berisi informasi tentang bahaya seks bebas. Misalnya ini pengertiannya, kemudian bagaimana bentuk-bentuk perilaku seks bebas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tampilannya secara umum? Jadi dia libatkan tiga, malah dia libatkan panca indera, mata, telinga, dan perasa. Ini contohnya. Jadi kalau titik hitam itu, kalau kita arahkan titik hitamnya ke poster, maka dia akan zoom ke poster itu. Jadi kurang lebih seperti ini cara kerja virtual reality untuk media edukasi. Dan ternyata memang dari segi manfaat lumayan signifikan peningkatan sebelum dan setelah dilakukan edukasi. Itu terkait dengan materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Apakah seluruh teori ini dapat diterapkan kepada seluruh membuat? Oke, berarti yang contoh pertama ya, yang terkait dengan DCC. Jadi delay umbilical cord clamping. Apakah pertanyaan siapa? Kiki ya? Oke, pertanyaannya Kiki. Katanya apakah DCC ini atau delay umbilical cord clamping ini bisa diterapkan di semua bayi baru lahir? Pertanyaan yang baik, bagus ya. Jadi seperti yang tadi sempat saya singgung ya, bahwa DCC ini tidak boleh langsung diterapkan ke bayi baru lahir. Jadi ada namanya indikasi, ada kontraindikasi. Indikasi itu bisa diterapkan di bayi-bayi yang lahir normal. Jadi kemudian kontraindikasinya adalah tidak dapat diterapkan ketika kondisi bayinya ini dalam keadaan tidak normal. Yang mana yang dimaksud tidak normal? Misalnya dia dalam kondisi gawat darurat, maka atasi dulu itu, baru kemudian kita terapkan ini. Tapi kalau misalnya tidak bisa sama sekali, ya tidak bisa kita terapkan delay umbilical. Silakan di-cut, kemudian lakukan penanganan untuk kegawat daruratan bayi baru lahir. Jadi tidak bisa kita menunggu 1-3 menit untuk penanganan kegawat daruratan. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mengancam nyawa, maka ini tidak bisa ditunggu sampai dengan 3 menit. Langsung lakukan perawatan atau pertolongan pertama. Seperti itu. Oke? Sudah mengerti? Oke. Masih ada? Ayo. Oke, silahkan. Di bagian pengertian Ibu, apa Iya. yang menyebabkan tingginya angka kematian pada ibu bayi? Oke, apa yang menyebabkan angka kematian ibu dan bayi ini dia meningkat? Itu tadi sebenarnya ada banyak faktor diantaranya. Misalnya kalau yang bayi itu tadi kurangnya ANC misalnya, sehingga kita tidak mendeteksi kelainan sejak dini. Kemudian misalnya kalau ibu sama sebenarnya secara umum kaitannya dengan antenatal care-nya yang kurang, sehingga kita terlambat untuk deteksi hal-hal yang dapat mengancam nyawanya ibunya ataupun bayinya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke kesimpulan.
adakah yang bisa mewakili menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Agus. Baik, untuk kesimpulan kita pada materi hari ini, tadi ada 3 pokok bahasan yang dijelaskan pemateri tadi. Yang pertama itu terkait dengan pengertian tren dan isu dalam keperawatan. Yang kedua itu model dan konsepnya, dan yang ketiga adalah contoh penerapannya. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian tren dan isu keperawatan ini merupakan perbincangan yang sedang hangat diperbincangkan pada saat ini, baik berdasarkan fakta maupun aktual. Yang kedua adalah model dan konsep. Model dan konsepnya itu faktor pendorongnya yang pertama tentunya perkembangan teknologi. Contohnya itu telemedicine, telehealth, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tantangan pendidikan. Yang ketiga adalah globalisasi, dan yang terakhir pentingnya peran keluarga di dalam kesehatan keluarga seperti itu. Selanjutnya adalah contoh tren dan isu dalam keperawatan. Contoh trennya itu yang pertama EBP atau Advanced Basic Practice, meliputi DCC, Delayed Umbilical Cord Clamping, untuk menurunkan kebutuhan transfusi darah pada bayi dan mencegah anemia pada bayi. Yang kedua adalah virtual reality, edukasi mengenai kesehatan. Contoh dari isunya yang pertama adalah meningkatnya angka kematian pada bayi. Selanjutnya perbedaan fasilitas yang cukup kontras antara perkotaan dengan pedesaan. Dan yang terakhir banyaknya angka atau ibu yang mengalami baby blues. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Ibu. Oke, bagus sekali ya. Aplaus dulu. Oke. Selanjutnya kita ke evaluasi ya. Silahkan join di kuisis. Oke, kalau sudah semua, saya mulai ya. Oke, untuk sementara yang menduduki peringkat pertama adalah Muhammad Haslan. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, kita lihat. Ternyata ada 6 orang yang jawabannya benar semua. Atas nama Saskia Anindita. Mana Saskia? Oke, luar biasa ya. Selanjutnya Safira. Mana Safira? Oke, Safira, good job. Rizka Ilyas. Oke, luar biasa. Kemudian Mutiara Nur. Oke. Kemudian Muhammad Haslan. Wah, Muhammad Haslan. Dan yang terakhir Asril. Oke. Oke. Alhamdulillah ya. Rata-rata saya lihat hampir benar semua. Ada yang satu salah, jadi silahkan dibaca kembali. Yang mungkin masih agak lupa bisa diulang kembali, nanti saya share materinya ya. Nah, kemudian yang terakhir, jadi ini silahkan, jadi ini tugasnya per kelompok ya. Nanti saya kirimkan nama-nama kelompoknya sebanyak 5 kelompok. Untuk penjelasannya lebih detail sebenarnya silahkan scan barcode berikut, termasuk untuk pengumpulannya bisa di scan di barcode berikut. Nanti saya share materinya dan juga kalian bisa langsung ini barcode-nya. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas. Oke. Kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, tetap semangat.
Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.